Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Ibu Novita Dwi Wulandari MI, dalam mata kuliah Gaya Hidup dan Budaya Konsumen. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang gaya hidup. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata gaya hidup. Lalu, apa sih gaya hidup itu? Ya, menurut Kotler pada tahun 2022, mohon maaf, pada Kotler tahun 2002, menyebutkan bahwa gaya hidup merupakan sebuah pola hidup yang diekspresikan dalam minat, aktivitas, dan opini yang menggambarkan seluruh pola seseorang dalam beraksi dan berinteraksi di dunia. Kemudian gaya hidup juga merupakan pola hidup seseorang yang dinyatakan dalam kegiatan, kemudian minat dan pendapatnya dalam membelanjakan uangnya dan mengalokasikan waktu yang dimilikinya. Gaya hidup sebagai cara yang ditempuh seseorang dalam menjalani hidupnya yang meliputi aktivitas, minat, sikap, konsumsi, dan harapan. Dan gaya hidup ini dibentuk melalui interaksi sosial, serta mencerminkan pola konsumsi yang menggambarkan pilihan seseorang bagaimana ia menggunakan waktu dan uang mereka. Teman-teman, gaya hidup juga akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Chaney, pada tahun 2019, menyebutkan bahwa gaya hidup merupakan sebuah ciri atau tanda dari dunia modern. Untuk beberapa orang, gaya hidup merupakan hal yang penting karena dianggap sebagai sebuah cara untuk mengapresiasikan dirinya sendiri. Lalu ada berbagai hal yang dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang, karena setiap orang dapat dengan mudah meniru gaya hidup yang mereka sukai. Misalnya, seperti meniru gaya hidup yang diperlihatkan melalui iklan, kemudian orang yang disukainya, sosial media, lingkungan sekitar atau teman sebayanya, maupun kondisi ekonominya. Sehingga, siapa saja bisa memilih gaya hidupnya masing-masing. Lalu Bourdieu pada tahun 2006 juga menyebutkan bahwa gaya hidup seseorang merupakan hasil dari pemikiran dan interaksi masyarakat. Gaya hidup seseorang dapat dilihat dari apa yang mereka konsumsi atau gunakan. Konsumsi terhadap suatu barang merupakan gambaran dari gaya hidup tertentu. Itulah yang dinyatakan oleh Weber pada tahun 2012. Konsumsi tidak hanya dilihat dari pemenuhan kebutuhan fisik saja maupun biologis ya, namun juga berkaitan dengan aspek sosial dan budaya, sehingga konsumsi berkaitan dengan identitas, selera, dan juga gaya hidup. Konsumsi dapat dikatakan sebagai identitas karena dari barang-barang yang digunakan dapat menunjukkan kelompok gaya hidup tertentu. Seperti yang kita lihat fenomena sekarang ini, di mana gaya hidup maraknya buka bersama di hotel, misalkan all you can eat, seperti itu menunjukkan gaya hidup seseorang di kalangan menengah ke atas. Selain itu, juga kita bisa ambil contoh ya, dari gaya hidup dari kalangan menengah ke atas juga, di mana ada istilah staycation, di mana kita tidak lagi berwisata di alam, misalkan kita juga bisa staycation atau berwisata di dalam hotel saja. Selain itu, gaya hidup juga sudah meraba ke dunia ke ranah mahasiswa, di mana kita sebagai mahasiswa sering mengerjakan tugas kelompok atau tugas dari perkuliahan itu di kafe. Inilah contoh dari gaya hidup. Lalu Weber juga menambahkan bahwa memasukkan konsumsi ke dalam kelompok-kelompok gaya hidup, khususnya tempat modern untuk melakukan kegiatan konsumsi. Gaya hidup juga dipengaruhi oleh westernisasi dan modernisasi, sehingga membuat kehidupan sosial menjadi lebih dinamis. Nah, modernisasi sendiri itu membuat seseorang menjadi berusaha untuk meniru tren yang sedang digemari saat ini, seperti penampilan, nongkrong di kafe, berpesta, dan lain sebagainya. Kemudian di sini terdapat dua konsep gaya hidup. Yang pertama ada konsep gaya hidup utilitarian, dan yang kedua ada konsep gaya hidup yang hedonis.
Lalu, apa sih yang membedakan keduanya? Yang pertama, konsep gaya hidup utilitarian itu merupakan pola hidup orang-orang yang akan lebih memperhatikan fungsi serta nilai ekonomi dibandingkan dengan kesenangannya. Kemudian yang kedua, mereka akan hanya menggunakan uangnya untuk sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang ketiga, gaya hidup utilitarian ini akan memunculkan rangsangan rasional yang membuat orang-orang dengan gaya hidup ini akan berfokus pada manfaat dan fungsional dari suatu hal yang mereka ingin dapat. Lalu, konsep gaya hidup hedonis seperti apa? Yang pertama, konsep gaya hidup hedonis itu merupakan pola hidup yang aktivitasnya untuk mencari kesenangan hidup, kemudian seperti menghabiskan waktu di luar rumah untuk bersenang-senang, lebih banyak bermain dan membeli sesuatu yang disenanginya untuk mendapatkan kepuasan tersendiri. Tentu ini beda ya dengan utilitarian yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, ada gaya hidup seperti ini sering berkaitan dengan perilaku boros dan bermewah-mewahan. Dan yang terakhir, gaya hidup hedonis ini memunculkan rangsangan emosional dengan memenuhi imajinasi dan fantasinya dengan menghabiskan uangnya. Jadi teman-teman, jika konsep gaya hidup menurut yang utilitarian itu kita tekankan pada manfaatnya, yang di hedonis ini kita tekankan pada hidup bermewah-mewahnya. Itu ini sangat berbeda atau kontras sekali. Nah, itulah konsep tentang gaya hidup. Sekian sesi gaya hidup hari ini. Kita akan berjumpa pada sesi berikutnya yang akan membahas tentang budaya konsumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.